Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Ananda Gaisani, NRP 13 2022 013. Nama saya Putri Jahrani Amalia, NRP 13 2022 032. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas akhir analitika data. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasilnya. Sebelumnya, kami menggunakan dataset yang berjudul E-commerce Customer Behavior. Dataset ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perilaku pelanggan dalam platform e-commerce. Setiap entry dalam dataset sesuai dengan klien yang unik, menawarkan pembagian rinci dari interaksi dan transaksi mereka. Informasi ini dirancang untuk memfasilitasi analisis nuansa preferensi pelanggan, pola keterlibatan, dan tingkat kepuasan. Dataset ini dapat membantu bisnis dalam membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dari dataset ini, terdapat customer ID, gender, age, city, membership type, total spend, item purchase, average rating, discount apply, days since last purchase, dan satisfaction level. Pertama-tama, kami melihat 5 data teratas dan 5 data terbawah dari dataset yang kami pakai. Selanjutnya di sini ada data info. Data info berisikan tentang apa saja yang ada di dalam dataset yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya, analisis data dimulai dari memeriksa statistik dasar untuk memahami distribusi variabel kunci untuk mendapatkan pemahaman dasar dari dataset. Selanjutnya, kami melakukan analisis EDA untuk mengekstrak wawasan lebih dalam. Setelah dianalisis, terdapat beberapa aspek. Pertama-tama, kami mendapatkan hasil dari distribusi umur dari pelanggan. Yang kedua, distribusi dari total pengeluaran pelanggan. Ketiga, distribusi dari jumlah item yang dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya ada distribusi dari average rating. Dan yang terakhir ada distribusi dari days since last purchase. Selanjutnya, ada hubungan antara total pengeluaran dengan usia. Tampaknya dari situ tidak ada hubungan linear yang jelas antara usia dan total pengeluaran, yang menunjukkan bahwa usia mungkin bukan faktor utama yang mempengaruhi pengeluarannya. Selanjutnya, ada hubungan antara total pengeluaran dan barang yang dibeli. Tampaknya adanya korelasi positif antara jumlah barang yang dibeli dengan total pengeluaran yang intuitif. Selanjutnya, ada hubungan dari total spend dan average rating. Plot ini tidak menunjukkan hubungan yang jelas antara rating rata-rata dan total pengeluaran. Selanjutnya ada hubungan total pengeluaran dengan hari sejak pembelian terakhir. Di sini tidak ada pola yang jelas yang menunjukkan hubungan antara hari-hari sejak pembelian terakhir dan total pengeluaran. Selanjutnya di sini ada kami menghitung histogram rata-rata. Analisis kelompok berdasarkan rata-ratanya. Yang pertama, histogram di sini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran tertinggi di antara kelompok umur berada di usia 20 hingga 30 tahun. Rata-rata pengeluaran menurun dengan meningkatnya kelompok umur. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih muda cenderung menghabiskan lebih banyak uang daripada orang-orang yang lebih tua. Selanjutnya, terdapat histogram antara average spend dan satisfaction level. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran pelanggan yang merasa puas lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran pelanggan yang tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap pengeluaran mereka. Pelanggan yang merasa puas cenderung untuk mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan yang tidak puas. Dan yang terakhir terdapat histogram tentang average total spend dan city atau kota asal dari pelanggan. Gambar tersebut menunjukkan rata-rata total dari pengeluaran per kota. Data transkripsi. San Francisco memiliki rata-rata pengeluaran tertinggi. Rata-rata pengeluaran tertinggi diikuti New York, Los Angeles, Miami, dan Houston. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita menganalisis menggunakan korelasi matriks heatmap. Nah, di sini kita sudah menganalisisnya, didapatkan hasil, yaitu ini nilai-nilainya dan warna ini menunjukkan kekuatan dari korelasinya. Semakin merah itu semakin besar korelasinya, dan semakin biru itu semakin lemah korelasinya. Kemudian kita masuk ke
analisis menggunakan unsupervised, yaitu clustering K-means. Nah, di sini kita sudah menginput kode untuk clustering K-means dan di sini kita menggunakan, kategori age, total spend, item purchase, dan average rating. Nah, kita membagi klasternya menjadi 3, kemudian agar lebih optimal kita menggunakan elbow method. Didapatkan hasilnya di sini, eee, untuk klaster 0. Nah, klaster 0 ini disebut juga low spender, usia menengah, yang rata-ratanya sampai dengan 39 tahun, pengeluarannya itu rendah dan item purchase-nya itu, sedikit. Average rating-nya itu rendah juga. Kemudian ada klaster 1 ini usianya muda, sampai dengan 29 tahun dan total spend-nya itu tinggi, item purchase-nya banyak dan, eee kepuasannya juga tinggi. Kemudian ada klaster 2 ini disebut juga, moderate spender. Nah, usianya itu relatif muda dan menengah, antara sampai dengan 32 tahun, kemudian pengeluarannya juga sedang, item purchase-nya juga sedang, dan, kepuasannya juga sedang. Dari hasil yang didapatkan, dari hasil analisis menggunakan clustering K-means, ini kita dapat, mengetahui strategi apa yang, sesuai untuk setiap klasternya. Jadi kita bisa menentukan strategi yang, terbaik gitu ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan analisis klaster menggunakan box plot. Nah, di sini terlihat, kita menggunakan kategori total spend-nya, pengeluaran pelanggannya. Nah, di paling tinggi itu di klaster 3, kemudian paling rendah itu di klaster 0. Lanjut kita menggunakan clustering, dari kategori total pengeluaran dan kota asal pelanggan. Nah, di sini terlihat, klaster paling optimal itu di klaster 6. Lalu di sini kita ubah menjadi histogram, kita distribusikan, dan di sini ada nomor customer-nya dan ini ada, kota-kota klasternya. Nah, selanjutnya kita menganalisis, clustering lagi dari kategori membership type dan total spend. Jadi dari pengeluaran dan, member-member pelanggannya. Nah, dilihat di sini klaster 3 yang paling optimal. Dan di sini juga kita distribusikan menjadi histogram. Jadi kesimpulan dari proyek analisis perilaku pelanggan e-commerce memberikan wawasan yang berharga tentang segmen pelanggan yang berbeda, kebiasaan pengeluaran mereka, dan tingkat kepuasan. Melalui analisis data eksploratif dan segmentasi pelanggan menggunakan K-means clustering, 3 kelompok pelanggan yang berbeda telah diidentifikasi. Yang pertama, pengeluaran tinggi yang lebih muda dengan kepuasan yang tinggi. Yang kedua, orang-orang usia menengah yang lebih rendah dengan kepuasan yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada orang usia muda hingga menengah dengan total spend dan kepuasan yang sedang. Temuan ini menyarankan pendekatan pemasaran yang ditargetkan untuk setiap segmen, berfokus pada pengalaman dan penawaran produk yang dipersonalisasi. Proyek ini menyoroti pentingnya memahami perilaku pelanggan dalam menyesuaikan strategi dengan potensi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan penawar produk, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan di sektor e-commerce. Sekian hasil akhir dari proyek analitika data yang telah kami kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.